Kalau kamu sakit terus kamu datangnya ke dukun, kamu salah. Kamu putus cinta sama pacarmu, terus kamu datangnya ke dukun, makin salah. Ya awalnya orang tua nggak menerima, dibilang ya saya itu agak nggak jelas lah, dibilang gila lah, iya. Dimasukin rumah sakit jiwa. Terus Mbak? Iya. Apa segitunya? Iya. Terus di eksorsis juga secara Katolik juga iya. Ya nyatanya begini mau diapain? Rumah sakit juga. Ya namanya dokter, orang kan dari riset kan kelihatan orang gila sama enggak. Iya. Ya keluarlah saya dari rumah sakit jiwa. Iya. Orang nggak gila. Saya ke paranormal, saya ke dukun, saya ingin kaya. Lalu kamu pikir apa ya? Duit emas 1 karung jatuh di atas kepala dari surga, nggak mungkin. Kamu harus kerja. Halo, balik lagi bersama gue Riko di Brokis Lu. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, selalu diberi keselamatan dan juga keberkahan. Pada video kali ini gue sudah bersama narasumber seorang wanita yang cantik dan memiliki pengalaman supernatural yang luar biasa banyaknya. Lanjut kita berkenalan dengan narasumber kita. Halo Mbak Dara. Ya, halo. Apa kabar? Baik. Makasih nih Mbak Dara udah meluangkan waktunya nih untuk ngobrol-ngobrol di sini. Oh iya, seneng lah kalau bisa ketemu ya. Sebelumnya kita lewat Instagram, dem-deman. Tuh akhirnya bisa ketemu hari ini. Untuk bareng ngobrol di sini. Ngobrol santai. Jadi Mbak Dara ini merupakan salah satu praktisi supernatural. Jadi kita akan bercerita tentang pengalamannya tentang Mbak Dara ini. Jadi buat Brokis, tontonin terus nih sampai selesai nih. Kita lanjut ke sesi kawan nolong. Mungkin mau nanya dikit nih Mbak tentang kayak Mbak Dara kan seorang praktisi supernatural nih Mbak. Untuk awal mula jadi praktisi supernatural ini itu emang belajar atau ada mau dari lahir Mbak? Enggak, kalau dibilang belajar saya nggak belajar ya. Itu datang sendiri. Awalnya nggak tahu arahnya ke sini nih. Awalnya memang satu kejadian. Terus aku merasa aku harus punya guru. Aku harus mencari guru. Aku harus mencari penuntun supaya aku nggak menggok kanan, nggak menggok kiri gitu loh. Nggak belok kanan, nggak belok kiri. Kalau bisa lurus saja gitu loh. Soalnya kan kadang manusia nih kalau sudah mengenal seperti itu banyak halunya. Yang dibahayakan itu banyak halusinasinya. Pun saya mengalami kayak berhalusinasi, kayak merasa apa yang saya lihat itu ternyata itu tidak nyata, tidak fakta, tapi saya bilang itu, saya percaya itu ada. Loh, saya mengalami. Saya mengalami, makanya saya waktu itu mencari guru, saya mencari penuntun untuk membimbing saya, jadi membedakan mana fakta realita dan mana tidak, dan arahnya, jalurnya harus kemana, istilahnya itu. Karena orang kalau tidak punya guru itu tadi, ya bahaya ya yang pertama. Betul. Yang kedua, kalau memang gurunya nggak benar juga bahaya. Iya, lebih bahaya lagi. Lebih bahaya lagi. Jadi ya untung-untung dapat guru yang benar juga, dapat teman-teman yang benar juga, dapat keluarga yang benar juga untuk pembangunan pribadi saya sendiri ya. Saya jadi terjunnya memutuskan untuk ke supernatural itu sebenarnya nggak gampang sih. Banyak penolakan juga dari orang tua, dari teman-teman, dari keluarga lah, apa ini itu. Ya tapi ya namanya kita bidangnya seperti itu, mau diapakan lagi. Lagi pula kan ya Tuhan juga kasih jalan, diperkenalkan dengan orang-orang yang memang jauh lebih dulu, jauh lebih tua, yang jauh lebih ngerti untuk nasihatin saya, untuk memberitahu saya satu-satu hal-hal fakta-fakta atau pembelajaran yang benar seperti apa ini itu. Ya itu yang saya pakai sampai sekarang.
Ya itu yang saya praktekkan sampai sekarang. Jadi kalau namanya dunia tipu-tipu di bidang perdukunan atau di bidang supranatural banyak, terutama Jawa Timur. Saya bilang saya orang Jawa Timur, saya orang Surabaya. Jadi kalau dunia tipu-tipu di bidang paranormal, supranatural atau perdukunan banyak. Jadi kalian harus pintar-pintar. Kalau sakit saya nyaranin datangnya jangan ke dukun, ke dokter. Kalau capek, miskin, kerja, dukun cuma mendampingin, paranormal cuma mendampingin. Untuk apa? Berdoa, untuk disalurkan energinya, vibrasinya disalurkan. Saya gitu. Jadi kalau ada yang bilang, saya ke paranormal, saya ke dukun, saya ingin kaya. Lalu kamu pikir apa ya? Duit emas 1 karung jatuh di atas kepala dari surga, nggak mungkin. Kamu harus kerja. Betul itu. Nah, kalau kamu sakit terus kamu datangnya ke dukun, kamu salah. Kamu putus cinta sama pacarmu, terus kamu datangnya ke dukun, makin salah. Jadi aku nggak bilang kalau semua hal harus terpatok sama dukun ya. Kita cuma praktisi, kita cuma pendamping, membantu yang benar, membantu mengarahkan. Jadi kalau kamu ke dukun atau kamu ke paranormal, kamu ke sebuah praktek gitu, orang mempunyai praktek seperti itu, kamu buktikan dulu itu benar fakta, ada buktinya atau tidak. Kalau nggak ada ya sudah, berarti itu penipuan belaka, istilahnya gitu, pembohongan publik. Jadi banyaklah sekarang orang-orang yang lagi viral sekarang ya di televisi baru-baru ini. Saya juga miris ya, sebenarnya ada gramnya sedikit ya. Jadi nggak semua dukun, nggak semua paranormal, nggak semua praktisi itu palsu, nggak semua orang-orang tersebut itu pembohong, nggak semua orang-orang tersebut itu menipu, enggak. Tapi memang ada yang berkedok agama atau berkedok paranormal atau orang sakti yang mau dianggap sakti terus mengeruk satu keuntungan, istilahnya gitu, banyak kok. Jadi ya aku nyaranin kita cuma pendamping. Anda tanya, kita jawab. Anda mau pembuktian, kita buktiin. Kalau kita nggak bisa buktiin, kita nggak bisa jawab, ya itu palsu. Nah gitu. Jadi kalau pengalaman yang kayak gini mas, ya jujur dari dulu banyak saya menemui. Di Jawa Timur saya mengakui, terutama Surabaya saya tinggal, banyak itu marak. Saya ketemu orang-orang, pengalaman saya ada orang dari Banyuwangi, daerah Kediri juga, Blitar, dari mana-mana. Ya saya mirisnya begini, kenapa harus mengaku Anda sebuah praktisi, tapi pembuktian fakta yang nyata tidak ada. Iya. Kan kasihan orangnya ya, Iya, gitu loh. Jauh-jauh dateng. Misalnya kan fungsinya kita kan sebenarnya kan untuk membantu. Kalau orang tanya kita jawab yang benar. Iya betul. Ya jadi kalau dibilang untuk sekarang kita praktisi ini cukup sulit ya. Ya ini karena ada baru-baru ini viral ada berita seperti itu, ya saya sendiri kaget. Jadi kalau saya pribadi memang untuk pengalaman yang saya anjurkan yaitu tadi dalam bidang supranatural atau perdukunan apa ya, janganlah gampang-gampang percaya orang, istilahnya gitu. Soalnya ya saya sendiri membuktikan banyak sekali menemui yaitu tadi yang palsu-palsu sama. Ya saya sendiri juga begini ya, ketemu orang palsu gimana sih rasanya? Agak sedikit gemes gitu. Gemes. Soalnya kayak begini tuh dibilang enak enggak mas? Iya. Dibilang bisa tidur enggak? Dibilang malam ya, awal-awal dulu saya bisa tidur nyenyak malam nggak mungkin. Selalu ada aja yang berisik. Iya pasti. Ya kan, pasti ada yang berisik. Terus ada aja kadang vision yang datang mengganggu apa.
terus kita tahu-tahu ngerasain vibrasi orang seperti apa, kita ngerasa nggak enak. Terus kita ketemu vampire energy juga, atau yang toxic atau yang parasite orang itu, kita juga ngerasain pengen dulu dan nggak enak. Ya itu pun ya kita kalau mau cerita sama siapa ya dianggap goblok dan gila yang ada. Mungkin. Ya mungkin. Bahkan kita melihat sesuatu hal yang nggak dilihat orang kan. Mau cerita juga tentang hal itu sama orang yang mungkin memiliki pemikiran yang realistis kan, yang terlalu realistis kan, kayak lu ngaco lu, saraf lu udah keganggu lu gitu. Cuma kan mereka nggak tahu kan seperti itu. Iya ya, karena nggak taunya seperti itu kan, justru kita sebagai praktisi, memang benar-benar praktisi, kita kan juga harus belajar ya dari segala sumber. Dari intelektual kita belajar, dari fakta realita kita juga belajar, bagaimana kita menghadapi orang yang memang punya porsinya sendiri-sendiri. Terus kita juga nggak mungkin bilang semua itu konteksnya yang selalu gaib, selalu mistis. Enggak. Harus sesuai dengan. Iya, harus sesuai juga. Kalau dibilang kayak gitu harus selalu mistis, apa-apa mistis, apa-apa goib, ya enggak. Ya enggak, soalnya kan seperti kalau hal-hal negatif kan masyarakat Indonesia ini, terutama Jawa Timur, ya aku pribadi sih agak miris ya. Jadi tolong pola pikirnya diperbaiki dan dirubah. Selain gitu aku saran, saya sebagai kamu, jadi aku juga nggak mudah melewati semua itu, nggak mudah, sampai keluar nangis darah lah dibilang. Nangisnya sampai nangis darah ya gimana ya, depresi sendiri, ketakutan berlebihan juga sendiri, sampai saya kencing itu nggak pernah loh, dulu tuh kencing nggak berani loh, karena saking takutnya. Iya. Kencing nggak berani, minta anter loh sama papaku itu. Kencing udah, Pak anterin kencing Pak. Nggak berani. Nggak Pak, bangun Pak, nggak berani kencing, anterin Pak. Ada apa sih? Itu di situ ada itu mbak itu loh Pak, mukanya serem, kerempeng sekali Pak, nggak kayak tulang sama kulit. Tinggal tulang sama kulit, serem Pak, anterin kencing Pak gitu. Itu kan kalau dibilang bangun tidur makanya yang bener dulu, jangan langsung bangun gitu, ngomelin kan ya. Jadi ada kan ibaratnya orang tua itu kan harusnya mengerti kan, ya anak kenapa nih kan, apa sampai bisa melihat makhluk seperti itu kan. Iya. Ya, kalau dibilang jadi kita, saya ngomong ya, jadi kita, karena yang mengalami seperti saya juga banyak, nggak 1-2 orang. Jadi kita itu juga nggak gampang. Kalau kita belajarnya nggak benar, kita nyerap ilmu atau pengetahuan pembelajarannya nggak benar, kita juga salah. Kita nanti arahnya, jalannya juga salah, jadinya juga halu. Emosinya juga meledak-ledak, saya merasakan. Energi saya kacau. Pernah. Gak kekontrol ya? Iya, gak kekontrol, pernah. Itu, jadi ya kalau dibilang energinya nabrak-nabrak. Iya. Jadi kayak seakan datang sama orang kayak nantang gitu. Iya, langsung dibuka aja gitu. Iya, buka kayak nantang orang ini sampai kaget, diprotes orang banyak. Tapi yang ngomong ke saya 1 orang. Iya. Itu berarti orang yang dipilih untuk mengingatkan kita. Ya pernah itu datang, siapa sih nih? Nabrak banget sih, nabrak banget. Ngegas ya? Datang, ngegas begini. Padahal saya diem aja ya. Istilahnya begitu ya. Jadi kita ini nggak gampang, perlu belajar, juga perlu nasihat dari orang-orang yang jauh lebih dulu dan lebih ngerti, lebih paham. Jadi aku pribadi terima kasih ya untuk orang-orang yang memang kasih pembelajaran, mau kasih pembelajaran, nasihat, terus arah jalan ke aku, istilahnya gitu. Thank you buat keluarga, teman-teman, saudara, kerabat yang udah mau nasehatin aku loh. Kalau bilang ini bocah kok nakal jahil banget sih. Ibaratnya kayak kalau dulu kan dibilang belatung nakal lah, nggak bisa diem. Iya, nggak bisa diem, belatung nakal dibilang. Ini bocah nakal banget sih, jahil banget gitu, susah banget sih diomongin, ya itu. Bicara nggak langsung seperti itu.
Ya tapi lama-lama orang mesti berubah, Iya. ada yang berubah, ada yang Satu tidak. karakter yang di berubah ya, ibaratnya lebih biar lebih baik lagi. Ya, tapi ya syukur-syukur ya ketemu orang-orang itu ya doa, saya juga doa. Ya bilang, Tuhan kalau memang saya dijadikan seperti ini, tolong kirimkan beberapa orang-orang atau orang-orang yang memang mau untuk menasihati saya, kasih arah jalan yang benar, kasih pemahaman ilmu atau maksudnya ilmu ini pemahaman ya. Iya. Saya nggak pernah minta-minta, bagi dong ilmu lu buat gua biar gua sakti atau nggak pernah minta. Biar bisa naik pusaka. Biar bisa naik pusaka gitu ya, ngeluarin batu ke apa gitu yang sakit-sakit. Nggak, saya nggak pernah minta seperti itu. Cuma saya minta kalau saya salah ditegur, dinasihatin. Setelah itu, ya syukur-syukur ya banyak yang negur, banyak yang bawelin saya juga. Ya jadi saya ini orangnya usil, ya kayak anak kecil gitulah. Kalau ngomongnya gitu, dia jadi praktik sih, jadi posisi kayak seperti ini, melewatinya jalannya panjang dan nggak sebentar. Dibilang gampang nggak, susah iya. Jatuh bangun iya, semakin tinggi semakin dijatuhin lagi, tinggi lagi berdiri dijatuhin lagi. Iya pasti. Iya sampai bener-bener mau mampus lo mati lo mampus lo. Wah, pernah ngerasain berulang kali seperti itu. Tapi ya syukur-syukur selalu ada jalan, selalu ada berkat. Yaitu tadi dari pikiran kita, dari batin kita niat, ya sudah. Kita melakukan yang baik, ya sudah. Istilahnya gitu. Jadi kalau dibilang gampang, aku pengen memilih jadi paranormal, aku pengen memilih jadi dukun, aku memilih jadi praktisi, nggak gampang. Aku aja sampai nangis darah, Bu. Nggak gampang, jangan milih kayak gitu. Kalau aku bisa milih jadi manusia normal aja, gitu. Mas. Pengalaman cerita luar biasa banget ini. Gimana kayak dia sekarang kan banyak yang anak-anak ya pengen melihat lah, mungkin melihat hantu mungkin ya. Mungkin karena itu dia sering nonton film mungkin kan, tadi kan akhirnya kan tempat sepi, wah ini ada penampakan, ada apa, padahal itu kan kalau dibilang cara nggak langsung ya dia kebanyakan nonton film makanya ketakutan seperti itu kan. Cuman kalau emang ya asli itu dibuka ya mereka kan ketakutan seperti berdarah ini kan. Iya, sangat takut kan, ya, karena takut. Wujud mereka itu nggak seperti TV-TV. Ya nggak seperti TV-TV, nggak kayak kartun ini ya. Casper itu ya. Terkuat, macem-macem. Tembus tembok kan, terbang, bentuknya putih, ketawa-tawa. Aku nggak berani kencing, pernah nggak, kecilku tuh nggak berani pulang rumah. Habis main nggak berani pulang rumah. Sampai papaku tuh nyariin itu Mas, garam kasar itu, garam kasar. Garam laut itu. Besoknya dipanggilin Romo, besoknya dipanggilin Ustadz atau apa gitu. Itu kecilku, aduh, dibilang nangis banget dah. Kalau dibilang takut ya takut, ketakutan yang berlebihan. Tapi untuk lama-lama ya harus jadi berani. Ya karena sudah terbiasa itu, ini doang. Ini doang. Ini lagi. Ini lagi. Ada lagi. Ketemu lagi gitu. Ini kalau yang lain-lain sih, selain kayak gitu sih, yang lebih bahaya fatalnya ya itu sih, kayak berhalusinasi, berdelusi itu, terus pengontrolan emosional itu lebih ke itu sih. Kalau yang ketakutan berlebihan itu mungkin bisa diarahkan ya untuk jadi nggak takut ya, tapi yang paling harus di note garis bawahan itu pengontrolan emosi sama cara kita memperlakukan diri kita ke orang lain. Istilahnya gitu. Ada adabnya juga lah, tata kerama yang berhubungan juga. Soalnya jelas ngefek. Jelas, jadi kayak kita itu jelas ngefek
Pasti ngefek, nggak mungkin nggak ngefek. Lah sekarang simpelnya aja, kamu tahu tuh temenmu lagi gosipin kamu, ngamuk nggak? Simpelnya ngamuk dong. Kan ngamuk dong. Pasti. Ada kebanyakan 80% ngamuk, Iya. 20%-nya mah cuek. Baper ya. Baper, ngamuk dong. Nah ya, sama kita juga begitu. Wah, energi orang ini kok begini sih, vibrasi orang ini kok begini sih, kok sama gua kok begini sih, sama saya kok begini sih. Ah, gak suka. Kayak gitu. Tapi kan ya harusnya kita harus bisa menempatkan diri sama orang lain, lokasi, situasi, suasana, istilahnya gitu. Ya saya pikir dulu, wah saya salah nih kayak begini nih. Kalau saya tembak semua manusia laknat nggak mungkin, Iya. ya kan? Saya tembak semua manusia laknat nggak mungkin. Ya lama-lama dari situ, ya udahlah. Kalau saya berbuat baik, mesti ketemu orang juga baik. Ya kan, kalau ia berbuat jahat ketemu orang juga jahat, istilahnya gitu. Tergantung kita milih jalannya kemana kok. Ya dibilang gampang ya enggak. Kalau jadi seperti saya jangan minta ya. Ih. Saya juga capek soalnya. Nggak, ini nggak bayar request ya Mbak ya? Iya, saya juga capek sebenarnya. Capek dicurhatin orang, tapi saya sendiri mau curhat ke siapa? Dan tadi Mbak bilang tuh dari kecil tuh Mbak. Tuh dari kecil. Enggak, SMA sih, SMA atau apa? Pokoknya 2013 awalnya 2013. Itu Mbak kan cerita itu pas kecil kan, terus sekarang nih Mbaknya kan Mbak udah terbiasa nih. Itu yang pertama kali membuat Mbak nggak takut itu ada Mbak? Atau memang dari berguru itu Mbak? Harus ada guru biar jadi kita tuh kayak biar kelebihan Mbak ini nih dapat Mbak terima gitu, jadi nggak membuat suatu ketakutan gitu. Pernah waktu itu saya dibilangin sama guru saya dibilang ini begini, sampai kapan kamu takut sama dirimu sendiri? Iya. Iya, ya udah lawan ketakutanmu itu. Ya, saya dibilangin begitu kan. Orangnya mungkin sekarang udah almarhum ya. Ya dari situ saya mulai ngelawan, belajar. Pertama ya lari-lari, masih teriak. Iya. Nggak munafik ya, masih teriak. Masih gemeter ya, Gemeter. Masih ngumpul. Masih takut. Ya dari itu ya belajar harus nggak takut. Terus memberanikan diri Mbak. Jadi yang saya datangin justru malah tempat-tempat yang bikin adrenalin, kayak kuburan yang bener-bener keramat ya. Langsung ke gua, langsung ke gunung, saya datang langsung ke situ. Ya langsung saya nantang diri saya sendiri istilahnya. Kalau dibilang lari ya pernah lari. ya pernah lari. Gak kebayang. Ya, udah nantang diri sendiri masih lari lagi. Kalau ini baik lagi nih, masa lari baik lagi. Udah nantang diri sendiri masih lari. Pernah lari. Datang ke ini, ke Pujon itu, Jojakan Sewu situ. Ya 5:30 sore. Dirian atau sama teman berdua doang. Mijen juru kuncinya, saya pengen meditasi di situ, di air terjun situ. Terus juru kuncinya bilang, mbaknya ngapain ini kok mau menjelang malam, tahu-tahu datang. Gak apa-apa Pak, main-main, saya begitu kan. Iya. Gak apa-apa Pak, main-main. Bareng saya meditasi, bareng saya inginnya kusuk ya, kalau muslim bilangnya inginnya kusuk, ingin meresapin apa yang energi positifnya apa, bagaimana. Yang mampir enggak ya, lari dan saya dah. teriak gagal dah meditasi dah. Sebenarnya orang meditasi sih harusnya bodo amat ya, mau demitnya jungkir balik kayak ngapain ya. Ini enggak, sayanya lari, bener asli. Karena mungkin saat itu belum siap menerima suatu penampakan itu kan. Dan juga mungkin energi kita masih belum stabil kan, naik turun. Iya, masih labil. Takut banget kan. Takut. Ya, jadi ya ketemu langsung yang jelek-jelek, yang nggak karu-karuan, yang ancur-ancuran lah waktu itu. Kalau dibilang meditasinya berhasil di gunung, gagal karena saya lari.
Takut nantang diri sendiri tapi lari sendiri kan konyol begitu loh. Kalau dibilang Dara nih berani orangnya mungkin begini, enggak kok, dulu gua gak kayak gitu. Bener masih takut. Oh itu hoax. Itu hoax. Itu dulu tapi. Itu dulu. Nah, sekarang nangis, bener, ini bener nih. Sekarang bener. Nangis iya, cengeng Kalau dibilang wah Dara nih orangnya sangar nih, wah pemberani nih, mukanya galak nih. Lu kecil gua mah nangis ngompol iya. Bilang takut iya lari. Aduh sampai kesandung sama batu di air terjun batu. Lari ndelosor dah tuh luka semua. Untungnya arahnya ke punya guru nuntun. Habis gitu aku kan memberanikan diri awalnya itu untuk nggak takut dan harus terbiasa dengan mereka. Ya akhirnya ya terbentuknya sekarang ya terbiasa sudah. Dia walaupun awalnya ngompol-ngompol. Walaupun awalnya lari-larian nangis cengeng. Kan awal kita beradaptasi. Berarti kan itu kan bahkan pengalaman tuh pas kecil nih. Pasti kan sama anak-anak umur masih seumuran segitu tuh pasti kan banyak dibully nih kan sama temannya. Lu aneh lah. Pernah sih Mak dibilang gitu sama teman-teman sekolah? Oh ada di sekolah. Di sekolah. Waktu masih SMA. Kebetulan kan teman saya kan pacaran. Teman saya SMA pacaran sama teman saya SMP. Iya. Ya kita nggak tahu ya namanya. Terus habis itu ada ulang tahun, saya bilang sama yang cowok jangan lewat situ, sini aja sebelah sini, karena saya udah tahu lewat yang sebelah kiri mau ke arah rumah hantu Darmo situ, Surabaya. Iya. Ada siluet siluet, ada bayangan, ada kayak sekelibetan gitulah. Masuk dah tuh ke raganya yang cewek kan dibonceng. Iya. Jadi dalam durasi detik ya 30 detik, 20-30 detik lah, abis nangis ketawa biasa, nangis ketawa biasa lah, orang acting segitu cepat. Kan? Iya. Nah terus saya bilang sama si yang cowok ini, gimana sih lewatin sini, enggak ini mah bercandaan, udah deh jangan begitu, saya bilangin jangan begitu, jangan halu. Ya udah saya nggak bisa ngomong ya. Yang namanya nggak percaya, akhirnya besok di sekolah tuh sebar gosip saya nih halu lah sama teman-teman sekelas, saya nih banyak omong soal mistis-mistis atau goib-goib lah, sehingga mereka nggak percaya, karena kan sekolah saya kan di sekolah Katolik ya, di sekolah Katolik. Nah, tapi saya nggak bilang untuk orang Katolik nggak percaya begituan ya. Ada yang percaya, ada yang tidak, kayak gitu. Lah, teman-teman bilang, kamu tuh ngapain sih? Terus ternyata si ceweknya ini kan kerasukan ya. Ya sampai sekarang sih teman saya yang cowok sama yang cewek ini masih ada, masih hidup mereka berdua. Ini kejadian memang benar-benar pas dadakan saya masih sekolah dan menghadapi yang seperti itu. Itu kerasukan sampai jam setengah 6 apa jam 5, setengah 6 sore. Setengah 6 sore itu bajunya berdarah, baju SMA-nya berdarah semua. Bisa darah? Nah itu yang saya nggak tahu. Terus dia kan di parkiran sekolah ya, parkiran motor. Saya pegang, ini bukan darah kamu habis jatuh, bukan, ini darah siapa, saya bilang gitu. Terus dia bilang, aku tadi ngelewatin jalan ini di bagian Surabaya, aku tuh bawa bingkisan, dia bilang gitu, dan dalamnya ada gunting. Aku bilang sama cowoknya, ambillah itu bingkisan, aku pengen larung, aku bilang gitu, aku pengen larung. Pas aku buka itu, ini kejadian benar ya, mungkin suatu saat aku bisa datengin temanku ya. Itu zaman kita masih cupu-cupunya. Ini dadakan memang kejadiannya di dalam plastik itu ada
paru, ada usus, ada jantung. Kalau dibilang punya hewan bukan manusia. Dalaman manusia. Nah, jadi sosok almarhum ini merasuki raga. Jadi memang ada sosok perempuan yang sengaja diperkosa di daerah rumah hantu, dan bukan rumah hantunya ya, Di sekitar. di sekitar situ menggunakan raga untuk Menyampaikan pesan. menyampaikan pesan. Kalau bilang kita semua kena polisi atau yang dirasuki kena polisi, enggak. Tapi itu entah itu dari mana tiba-tiba dia udah bawa bungkusan itu, Mbak. Iya, itu paru manusia, jantung manusia. Ya kita kan bisa bedain mana punya manusia, mana punya hewan. Iya, bentuknya beda. Iya kan? Itu ada di bak sampah lagi yang gede tuh. Mampus dah lo. Gue jadi merinding. Waktu itu zaman sekolah ngadepin apa ya, kayak satu kejadian kayak gitu. Kalau dibully, sebenarnya memang dibully. Iya. Tapi kejadian faktanya ada seperti itu, ya mereka diam sudah. Wow. Ini gimana, kayak emang nggak masuk logika, cuman emang kan mungkin fakta ya, beberapa orang melihat, cuman itu mungkin menjadi apa ya, cerita untuk sekitar situ aja, Mbak, ya, ditutup itu kan, biar mungkin buat yang lainnya nggak merasa seperti ketakutan, teror atau yang lainnya situ, Mbak. Mereka sebelumnya ketakutan sejak terjadi memang fakta apa adanya ya. Takut dia namanya anak SMA ya. Iya. Takut polisi. Iya, betul. Takut demitnya juga iya. Iya. Neng zaman sekolah lah, kita kan nggak lucu kalau di penjara kasus pembunuhan. Iya. Ngorek-ngorek dalaman orang lagi. Iya, manusia. Ngorek-ngorek dalamnya orang lagi. Aduh, ada begitunya. Ya udah, saya larung. Itu ya udah adem sih, nggak ada masalah lagi. Itu sampai orang tuanya si teman saya yang perempuan ini sampai nangis ya, sampai nangis melihat kondisi anaknya yang seperti itu, habis dirasukin. Jadi kejadian memang benar fakta adanya yang seperti itu, pernah saya pribadi menemui. Dan sebelumnya memang saya dibully, tapi pas faktanya ada, jadi gempar nih gosip. Iya. Setelah zaman sekolah nih, Mbak, itu dari pihak keluarga melihat Mbak itu dari seperti apa tuh, Mbak? Kayak, kok anak gue seperti ini, kayak agak sedikit aneh lah gitu kan, buatnya kan melihat yang enggak ya kan. Terus dibuat dari kata teman-temannya itu, orang tua itu sebagai orang paling dekat dari Mbak ini membantu Mbak mencari seorang guru, atau agak sedikit kayak, ya ini anakku aneh gitu kan? Awalnya saya dianggap gila. Aku dianggap gila. Dimasukin rumah sakit jiwa. Terus, Mbak? Iya. Apa segitunya? Iya. Terus dipanggilin ustadz, apa ya kalau muslim di ruqyah ya? Iya. Terus di eksorsis juga secara Katolik juga iya. Dan nyatanya begini mau diapain? Iya. Kalau bilang saya sakit jiwa, ya di mana? Rumah sakit juga. Yang namanya dokter, orang kan dari riset kan kelihatan orang gila sama enggak. Iya. Ya keluarlah saya dari rumah sakit jiwa. Iya. Orang nggak gila. Orang nggak gila. Iya. Dari risetnya itu kan, kertasnya itu kan ada hasil ininya dokter ya. Ya saya nggak gila. Dibilang orang gila, masuklah situ, keluar sudah. Akhirnya dibakilin ustadz di ruqyah. Ya tetap kayak gini, biasa-biasanya. Saya yang di ini eksorsis juga ya biasa-biasa aja. Ya awalnya orang tua nggak menerima. Iya. Dibilang ya saya itu agak nggak jelas lah, dibilang gila lah, iya. Terus orang tua itu banyaklah protesnya, terutama bapak saya ya. Bapak saya banyak protes, nggak suka. Ngapain sih pakai dupa? Ngapain sih pakai hiyo? Ngapain sih main-main begitu? Ngapain sih ngobrol-ngobrol sendiri kayak orang arisan aja, orang nggak ada temennya ngobrol-ngobrol, gila bilang gitu. Gila, selalu ngomong gila, tapi adanya begini. Tapi lama-lama memang terima, udah. Nah itu
Ya dibilang support dari keluarga sebelumnya sih belum ada ya, terutama dulu itu. Mau bagaimana lagi ya, antara percaya dan tidak. Nah, kan bapak saya dulu kan masih Nasrani, dia nggak percaya. Iya. Nah, nggak bisa dia ngomong enggak ya enggak, sudah. Dia ngomong anaknya gila ya gila, dia ngomong. Ketok palu gitu. Iya, gua ketok palu langsung vonis lu gila gitu. Sarap lo gitu. Syarap lu. Tapi akhirnya kan setelah berjalannya waktu kan akhirnya Mbak nih ibaratnya kayak dipilih Tuhan lah untuk punya teman-teman yang mengerti Mbak nih sampai saat ini kan. Nah saat Mbak sampai titik di mana Mbak udah merasa dekat dengan kelebihan yang Mbak punya ini, itu saat apa tuh merasa udah bisa mengontrol semuanya tuh, menerima semuanya itu? Di saat saya benar-benar siap, saya di situ berdoa, saya minta ya Black tadi, minta Tuhan tolong kirimkan orang-orang yang memang bisa kasih pengertian, pemahaman. Saya nggak minta ilmu ya, saya nggak minta narik pusaka, nggak. Saya nggak bisa, nggak minta untuk keris yang keluar petirnya atau listriknya, nggak. Ya, betul. Ya, enggak. Saya cuma minta pemahaman, pengarahan, jalur yang benar, nasihat. Ya dikirimin sama Tuhan. Beberapa orang yang kasih nasihat, sampai dibilang mereka jengkel dalam hatinya, iya, menghadapin saya yang sebawel ini, senakal ini gitu. Tapi terima kasih buat mereka lah yang mau ngeluangin waktu buat kasih nasihat, karena itu berharga ya. Iya betul. Orang ngasih nasihat gak gampang loh. Kayak bahkan awal juga kan bingung, wah gue harus cerita sama siapa nih kan, mendem sendiri. Malah orang-orang tuh cerita sama Mbak, sampai akhirnya Tuhan itu memberikan seorang teman yang kita bisa berbagi. Iya, tahu-tahu saya nemu guru ya memang muslim ya, tapi baik dia. Nemu guru, terus habis gitu saya nemu di Surabaya ini, saya nggak merasa cocok untuk teman-teman dari di bidang yang begini ya. Saya nggak merasa cocok. Akhirnya di luar Surabaya saya menemukan beberapa sosok orang, terutama di Jakarta, beberapa sosok orang yang memang paham atau mengerti mereka tentang bidang ini. Sering mereka menasihati, kasih pemahaman, kasih pengetahuan. Nah di situ saya ngambilnya, oh ya, thank you, makasih buat semualah nasihat, waktunya, thank you. Saya bilang begitu. Karena punya sosok-sosok mereka ini susah. Iya. Susah. Tapi ya namanya kita berdoa untuk kita datang atau untuk jalan yang lurus, yang benar. Kalau kita nggak benar-benar niatin, yang datang malah orang nggak jelas. Iya, betul. Kalau kita doanya, niatnya, pengennya jalannya lurus ke jalan yang baik, yang datang juga orang-orang mesti yang ngajarin juga, yang kasih pemahaman, nasihat, yang datang orang-orang benar juga. Ya selama di Jakarta ya ketemu dengan beberapa orang, nah beberapa teman itu, ya nggak tahu, miracle aja, kayak keajaiban aja. Kok bisa ya ketemu ini? Iya. Kok bisa saya ketemu orang hebat ini ya? Gitu loh. Kok bisa saya berteman, berkerabat dengan orang hebat ini ya? Nah, saya siapa sih gitu? Oh, masih bocah yang ini. Tapi mereka baik, mau nasihatin ini tuh ya. Di situlah susah lah. Jadi tergantung kalian sih mau jalannya, mancarin energinya gimana. Kalau mancarin energinya benar, vibrasinya benar, yang datang juga benar, pasti benar. Yang datang juga pasti orang-orang yang benar. Itu sih yang saya rasain. Ya syukur-syukur sih dapatnya begitu. Iya. Soalnya ibaratnya kayak memang udah jalan Tuhan mungkin ya. Sudah ditakdirkan yang mungkin ya, karena Mbak juga positif kan pikirannya nih. Oh, saya harus lebih baik lagi sehingga dikasih teman-teman yang untuk membuat Mbak tuh lebih baik lagi. Jadi memang orang-orang kalau yang memang nggak sesuai dengan doa saya itu ya mungkin ya, bukan mungkin ya, nggak tahu, hilang sendiri, ada masalah atau apa seperti itu.
Tapi yang saya ketemu dengan orang-orang yang baik, yang ini welcome sama saya, yang saya harapkan itu ya memang benar-benar terjadi. Bertemu dengan mereka-mereka, ya saya thank you lah buat semua yang pernah saya temuin, buat kalian-kalian yang mau kasih waktu, kasih nasihat ya, buat anak kecil yang rada bandel ini. Iya. Tuhan udah menyaring temen nih yang pas buat Mbak. Sehingga Mbak akhirnya dari apa ya, mungkin ilmu mereka akhirnya Mbak terima, dan Mbak bisa membagi juga kebaikan mereka dari ke Mbak, dan Mbak bisa membagi lagi ke orang lain yang membutuhkan tanpa harus membelokkan ya. Ya jangan dibelok-belokin, ntar jadinya belok-belok. Zigzag ya? Zigzag begini wah bahaya itu. Tapi pernah sih Mbak ketemu pengalaman yang bener kayak, kan apa ya, bahkan seorang praktisi nih gitu ya, pernah nggak mengobati salah satu misalkan orang minta tolong itu, cuman Mbak tahu nih ini akan membuat efek ke Mbak nih parah, cuman karena Mbak harus menolong orang ini, akhirnya Mbak menerima konsekuensi itu Mbak? Nggak ada sih kayak gitu. Jadi saya pribadi nggak buka praktek ya. Tapi orang itu kadang yang tahu saya sih, kadang kalau saya lagi di Surabaya kadang datang ya. Kadang datang. Itu ya ada juga kadang yang di rumah datang itu kayak bawa yang aneh-aneh lah, ada yang bawa apa? Kuku harimau, ada yang bawa taring babi, ada yang bawa cincin dalamnya sperma cowok. Wah, ada yang kayak gitu bawanya. Nah, ada yang curhat gua ketipu dukun 400 juta, ada. Terus sampai nangis-nangis karena utangnya banyak karena bayar mahar dukun, ada. Terus yang datang yang minta pengasihan penglaris juga ada. Ya saya kalau begitu kan ya pengasihan penglaris ya saya bilang ya kalau capek, kalau orang Jawa bilang ya pegel melarat ya kerja. iya. Ya kan, pegel melarat ya kerja, capek jadi miskin ya kerja, capek nggak punya uang ya kerja. Kita kan cuma bantu nyalurin energi aja, bantu doain aja. Yang kalau udah berdoa tapi situnya maunya angkat kaki di atas meja tiduran, mau kaya dari mana? Orang kaya aja sampai sekarang masih kerja, bangun subuh, pulang paling malam. Bos-bos itu kan nggak mau kaya dari mana kalau hidupnya malas-malasan. Mau ke dukun paling sakti juga bagaimana? Gitu loh. Ini bakal nonton sinetron kali ya. Ya kebanyakan nonton sinetron. Jadi kalau bilang ada orang yang datang yang sampai mempertaruhkan nyawa begini begitu sih, aku pribadi enggak, karena aku enggak buka praktek. Memang kadang ada orang, kalau saya lagi di Surabaya ya, ada orang yang memang datang kalau memang lagi tahu ya saya di Surabaya, mereka datang tolong ini itu. Tapi kalau saya bilang saya mau menanganin ya saya mau menangani, kalau enggak ya saya enggak mau. Terutama ya banyak orang yang datang itu ya kayak halusinasi begitu, yang enggak ada dibilang ada. Yang ada yang bilang warung gua tuh kena ini nih, guna-guna orang apa kek apa. Pas saya datang ke warungnya enggak ada apa-apa. Terus iya enggak ada apa-apa ya, enggak ada apa-apa. Saya bilang lah, bapaknya pengen laris, pengen ini, pengen itu, terus ngomong warungnya sepi, terus nyalain orang, fitnah orang, katanya ada guna-guna, ada begini begitu, warungnya dibikin sepi. Ternyata nggak ada. Saya datang ke nggak ada. Terus mau saya bilang itu ada gitu, ya nggak bisa. Terus ada yang datang juga ujuk-ujuk datang, katanya bilang di badanku ini kayak aku punya mantan, di badanku ini kayak aku seakan diguna-guna. Iya. Aduh, saya kalau ngelihat itu nggak ada ya nggak ada ya, saya mau bilang ada bagaimana? Iya. Ya kan, ya aneh juga ya. Saya dipaksa harus bilang ada, kan pembodohan publik. Iya. Nah nanti saya kalau diprotes, tahu-tahu saya bohong ya, saya bohong bilang itu nggak fakta gitu. Ketemu nama paranormal atau orang praktisi yang memang di atas saya, terus ngomongnya saya
awalnya yang bercerita bahwa ada apa-apanya, saya diprotes orang sudah. Di demo habis sudah viral dah. Viralnya ya kalau yang baik, yang begitu lagi nih, ya kan? Jadi ya, kalau saya bilang nggak ada ya nggak ada. Ya banyak yang terus bilang by WhatsApp juga ada ngomong, aku tuh kemarin tuh datang ke kiai, ya aku nggak nyebut semua kiai berbohong atau negatif atau gimana, enggak ya, cuma ini dia bilang, aku tuh dibilang katanya ada yang ngikutin jelek kayak kedua, makanya hidupku itu kayak susah kayak begini kayak gitu. Ya udah aku bilang, ya udah aku besok datang ke rumah, ngeliat orangnya ya nggak ada apa-apa, ya biasa aja, ya itu dari pikirannya dia sendiri gitu loh. Terus ada juga bos dari Jakarta, punya apa ya, usaha Shopee kali Mas ya, usaha Shopee jualan gitu, online dari Tambora, aku nggak sebut nama ya, dari Tambora. Ngomong telepon, video call di Instagram apa yang spam lah, ngomong di rumahku nih kayak ada ini, kayaknya tetanggaku sebelah tuh, makanya usaha Shopeeku nih jadi sepi nih. Aku sekarang bingung bayarin pegawai nih, masa sih kok kan Cina, masa sih kok. Aku 2 hari lagi akan, aku bilang ya udah 2 hari aku kesana ke daerah Tambora, aku bilang gitu. Pas ke sana ya nggak ada apa-apa. Iya, nggak ada yang ngerjain, nggak ada yang orang usil kayak ya itu sih yang datang orang-orang nggak jelas. Jadi kayak kadang kasihannya sih mereka, terutama di datang ke dukun merasa begini begitu, terus kalau ketemu dukun yang nakal pasti bilang aneh-aneh ya. Kalau ketemu memang yang benar mesti dibilang enggak, itu hanya perasaan, terus diarahin yang benar seperti itu. Jadi kadang ya orang-orang ke rumah ya itu, kalau aku lagi di Surabaya memang yang datang cukup aneh-aneh. Tapi ya rata-rata sih banyak yang nggak ada buktinya mereka, tapi ada juga ada yang punya bukti, memang diusilin sama orang, ada kayak gitu. Ya mau nggak mau kan, kalau memang terbukti nyata faktanya seperti ya kita bantu lah, saya bantu. Tapi kalau nggak fakta, nggak nyata, ya saya nggak bantu. Ya saya bilang ya mending ini aja deh, ya saya bilang pasti nggak ada, nggak mungkin saya ada dibilang nggak ada dibilang ada, saya nggak kayak gitu. Jadi ya apa adanya lah, kebanyakan daripada orang protes ke sayanya ya. Tapi untuk ya balik lagi yang tadi sih, kalau untuk menangani sampai yang parah-parah banget sih nggak ada yang kayak gitu. Kebanyakan malah yang datang ini orang-orang yang aneh-aneh, yang mintanya begini, mintanya begitu, ini itulah, alah pusing. Atau mungkin yang awalnya mau kenalan sama Mbak kan, karena Mbak kan orang praktisi yang pasti pada ngefans nih, tiba-tiba bentar DM nih, bentar. Ya kalau DM yang benar-benar nggak apa-apa, kalau DM yang aneh-aneh nggak aku balas. DM yang bener ya, kalau kenalan baik-baik. Iya, aku nggak balas kalau DM yang aneh-aneh, kalau mintanya macam-macam aku nggak balas. Iya. Ibaratnya kayak, wah kita kali ini seorang praktisi ya, yang ibaratnya kayak gak gampang loh menjadi hidup seperti ini kan, dari kecil sampai gede, sampai saat ini pun bingung untuk cerita ke siapa. Jadi ya bingung mau ngomong cerita ke siapa. Jadi waktu itu pertama kali aku cerita ya sama guruku itu, terus sama Romo di gereja, bilang aku kesepian nih, aku gak punya teman, dijauhin teman di sekolah. Romo, aku mau kemana? Karena aku dibilang begini, dijelasin sama Romo. Ya awalnya memang dibilang
miris ya sedih ya sedih, bilang gampang ya enggak, Iya. bilang gampang ya enggak. Ketemunya orang aneh-aneh dulu lah, orang nggak jelas dulu lah, Iya. pokoknya baru yang jelas ketemu. Iya. Kayak dikasih nih tes dulu nih. Udah lewat tes A, atau tes B, tes C, sampai akhirnya ketemu lah yang benar kita sama orang yang paham atau mengerti dengan kondisi kita. Ya awalnya memang ketemu orang-orang nggak jelas dulu, ada yang mengaku beginilah, mengaku begitulah, pengajaran ini itulah, ya kan. Tapi akhirnya arahnya ketemu orang yang beneran. Gitu, walaupun awalnya ketemu yang nggak jelas dulu. Ya, Mbak Brokis nih sama Mbak Durga, terima kasih banyak nih. Oke, thank you udah Masnya. berbagi ceritanya, udah meluangkan waktunya. Dan kata gue Riko dan juga Dara, thank you. see you.